Perkenalkan, saya Carolina Ristianasari sebagai moderator pada acara hari ini. Baiklah, langsung saya buka acara hari ini. Hari ini adalah webinar melahirkan sesar dengan pemulihan secepat melahirkan normal, yakni dengan teknik operasi sesar dengan metode ERAS. Apa itu ERAS? Nanti akan kita bahas. Baiklah, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir dan bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih juga dengan Dr. Nasrawati dan Dr. Fatia yang sudah bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Di acara webinar kali ini kita akan membahas seputar melahirkan sesar dengan metode ERAS. Apa itu ERAS? Enhanced Recovery After Sexual Surgery, yaitu melahirkan seperti sesar, namun ada metode-metode yang digunakan untuk percepatan penyembuhan pasca operasi. Setiap wanita tentu saja ingin melahirkan secara sehat, bersih, dan aman, namun tidak lepas dari masalah dan ujung-ujungnya akan menggunakan metode sesar atau operasi. Dengan operasi ini, maka ada penyembuhan luka atau recovery atau penyembuhan yang membutuhkan waktu yang lama, yaitu mobilitasnya atau aktivitasnya yang memang memiliki step by step atau beberapa hari yang baru bisa aktivitas, berdiri, bahkan berjalan. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas metode operasi yang bisa meminimalkan waktu untuk penyembuhan. Apa itu? Nanti akan dibahas oleh narasumber kita. Pada kesempatan pagi ini, kita mempunyai narasumber yang sudah bergabung dengan kita. Narasumber kita ada 2 orang, bisa dilihat di layar. Beliau adalah seorang dokter di Rumah Sakit Anisa. Ini adalah kurikulum vitae beliau, Dr. Nasrawati Rashid, tempat tanggal lahir Makassar 20 Mei 1973, beragama Islam, alamat Jalan Jafri Zamzam, Gang Barito Indah, nomor 1, RT 33 Banjarmasin. Riwayat pendidikan tahun 1991 sampai dengan 1998, beliau lulusan Universitas Hasanuddin Kedokteran, yaitu S1 dokter. Kemudian 2004 sampai tahun 2008, beliau lulusan Universitas Hasanuddin, spesialis Obgynsus SPI atau SPI. Lalu tahun 2017 sampai dengan 2019, beliau lulusan Universitas Gajah Mada, yaitu sebagai konsultan Obgynus SP2. Beliau saat ini aktif menjadi dokter spesialis kandungan di RSC Anisa. Lalu kita juga ada narasumber yang kedua, yaitu Dr. Fatia Febriashi. Langsung saja kita ke pemateri yang pertama, yaitu kita persilahkan kepada, ini sudah muncul. Ya, bisa dilihat, kita lihat kembali di layar. Beliau adalah narasumber kita yang kedua, yaitu Dr. Fatia Febriashi, spesialis anestesi, magister kesehatan, lahir di Banjarmasin 12 Februari 1986. Alamat beliau di Jalan KHM Yusuf Komplek Pondok Metro 3639. Riwayat pendidikan beliau S1 di Fakultas Kedokteran Unlam tahun 2003, lulusan 2011 ya. Ini kayaknya salah, 2011. Kemudian PPDS Anestesiologi di Fakultas Kedokteran Unhas, Combined Degree tahun 2011 sampai dengan 2016. Dan juga beliau praktik di RSC Anisa. Baiklah, kita langsung saja masuk ke sesi pertama, yaitu pemaparan materi sekitar 20 menit ke pembahasan, kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi. Ya, kita langsung saja kepada pemateri pertama, Dr. Nasrawati Rashid, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Kepada Ibu, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, pagi ini kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul, saling sharing dalam acara webinar RSK Anissa pada pagi hari ini. Terima kasih saya ucapkan atas kesempatan yang diberikan, kemudian terima kasih juga kepada peserta webinar pagi hari ini. Judul kita untuk webinar hari ini adalah metode sesar cepat pulih seperti persalinan normal dengan metode ERAS. Nah, seperti kita ketahui, mungkin para peserta webinar harus mungkin ada yang belum tahu nih, seksosesaria atau SC itu sebenarnya definisinya apa? Jadi SC itu kita definisikan sebagai suatu kelahiran janin melalui sayatan dinding perut dan dinding rahim. Nah, untuk operasi sesar sendiri merupakan operasi yang menyimbangkan antara momen bahagia dan risiko operasi. Jadi beda ya kalau kita operasi untuk dengan misalnya operasi bedah yang lain. Kalau untuk operasi sesar ini tentunya adalah ibu ini dalam keadaan sehat, tetap sadar, dan dia akan sangat bahagia akan apabila nanti anaknya lahir dengan selamat tentunya. Walaupun ada risiko-risiko operasi yang akan muncul. Nah, untuk operasi sesar itu biasanya kita merupakan salah satu untuk pendekatan tim. Jadi bukan hanya saya sendiri sebagai dokter kebidanannya, tetapi ada dokter bius atau dokter anestesi, kemudian ada dokter anak, kemudian melibatkan bagian gizi, kemudian bidan, perawat, dan tentunya pasien dan keluarga pasien. Nah, untuk sesar sendiri, seperti yang kita ketahui, indikasi operasi sesar memang kalau memang ada indikasi yang memang harus dilakukan operasi melalui sayatan dinding perut. Seyogianya goalnya kalau bisa operasi sesar pasca sesar itu adalah tentunya meminimalkan rasa nyeri. Jadi mengelola supaya nyeri itu tidak terlalu sakit dan ibu cepat kembali pulih. Nah, untuk itu ini kita bicara ada tentang ERAS, salah satu metodenya. Nah, kita sebelum masuk tentunya kita lihat dulu nih sejarah ERAS itu apa. Nah, baik sebenarnya enhanced recovery pertama kali ini diperkenalkan oleh profesor. Dia memperkenalkan teknik ini untuk operasi-operasi bedah umum. Jadi pertama itu bedah digestif, itu operasi kolorektal. Itu di Inggris. Nah, sudah mulai diperkenalkan 1997. Jadi itu dia ERAS. Jadi adalah untuk after surgery. Jadi belum sesarian. Nanti ternyata ini sangat baik hasilnya, menghasilkan penundaan lama perawatan, kemudian kontrolnya komplikasi selama operasi juga berkurang, dan pasien itu lebih cepat recovery dan meningkatkan kepuasan pasien. Nah, untuk obstetri sendiri atau di bagian kebidanan, operasi ini sekitar tahun 2018 mulailah dipakai untuk operasi baik obstetri, kebidanan maupun operasi-operasi kandungan. Jadi kita memakai istilahnya jadinya ERAS karena ada cesarean surgery atau cesarean section. Jadi tinggal masing-masing istilahnya sama saja. Nah, untuk metode ini adalah sebenarnya metode untuk program pulih cepat pasca bedah sehingga pasien itu bisa segera melakukan mobilisasi pasca operasi mulai dari masa optimalisasi masa kehamilan, perawatan selama dan setelah persalinan sampai pemulangan. Nah, untuk prosedur ini sendiri tentunya tadi mulai dari keputusan untuk dilakukan seksio sesaria dibuat sampai pasien pulang termasuk layanan neonatalnya. Jadi apabila memang pasien sudah diputuskan untuk seksio sesaria, contohnya misalnya pasien dengan panggul sempit atau memang ibu dengan letak bintang atau letak sungsang. Nah, mulai perawatan dari awal pada saat ANC itu sudah mulai kita perkenalkan.
Nah, bahwasanya nanti ada prosedur ERAS, yaitu kita mengoptimalisasi nyerinya sehingga akan segera cepat mobilisasinya dan kemudian tentunya pasiennya akan cepat pulih. Nah, tujuan daripada ERAS ini sendiri adalah mengurangi komplikasi sesudah operasi, seperti misalnya rasa nyeri, kemudian mual, muntah, kemudian kita mempercepat proses pemulihan setelah persalinan atau bedah sesar, sehingga pasien itu lebih cepat melakukan aktivitas sehari-hari. Mempercepat dan mempermudah proses rawat gabung ibu dan bayi, kemudian mengurangi lama perawatan. Nah, untuk tahap cepat ERAS ini biasanya pasca operasi itu dalam 2 jam memungkinkan pasien sudah dapat makan dan minum, kemudian dalam 4 jam memungkinkan pasien sudah dapat duduk dan menyusui bayi, dalam kurang lebih 6 jam memungkinkan pasien sudah dapat berdiri sampai dengan berjalan. Nah, inilah yang disebut dengan metode ERAS, yaitu yang berbeda dengan prosedur SC pada umumnya. Karena prosedur pemulihannya lebih cepat. Nah, sebelum melakukan ERAS ini tentunya ada persiapan-persiapan yang harus kita lakukan yang memang sudah sesuai dengan standar dan protokol yang sudah ada. Yang tentunya harus mengedepankan tentang pasien safety. Jadi mengikuti kursus prenatal. Jadi dibutuhkan agar pasien dan keluarga dapat bekerja sama dalam mendukung keberhasilan teknik ERAS. Termasuk persiapan sebelum operasi, selama operasi, dan sesudah operasi. Nah, untuk optimalisasi ibu hamil, tentunya persiapan fisik ibu selama hamil. Pertama, kita harus optimalisasi untuk HB-nya atau hemoglobin. Nah, semua ibu hamil tentunya kan akan dilakukan screening anemia, terutama untuk defisiensi zat besi. Nah, apabila terdapat anemia, tentunya harus diterapi dengan pemberian tablet tambah darah yang tentunya target HB-nya minimal 10,5 sampai 11 gram per sen. Kenapa untuk screening ini sangat penting? Karena terjadi resiko nantinya kalau pada saat kita melakukan tindakan atau pasca melahirkan nanti, baik melalui persalinan normal maupun dengan seksio cesaria. Ya tentunya bisa terjadi atonikri, perdarahan, mobilitasnya juga akan lambat. Nah selain itu, anemia selain defisiensi besi pun harus kita evaluasi lebih lanjut. Jangan lupa untuk memberikan optimalisasi vitamin D, vitamin A, dan zinc, untuk meningkatkan daya tahan tubuh ibu hamil. Begitu juga dengan asupan gizi serta perawatan puting dan payudara. Prosedur sebelum operasi ini sangat penting. Biasanya kita harus memberikan informasi, edukasi, dan tentunya konseling. Memberikan informasi prosedur sebelum, sesaat, dan setelah seksio cesaria. Kita menjelaskan indikasi medis untuk kita lakukan seksio cesaria, bagaimana risiko operasi, dan tentunya komplikasi operasi yang akan mungkin muncul. Kemudian, jangan lupa adalah persiapan laktasi dan kontrasepsi. Nah, untuk pra dan pasca ERAS ini kita bisa lihat di tabel ini. Jadi inilah yang biasanya kita lihat yang baru, di mana sebelum operasi dengan metode ERAS ini pasien itu masih bisa makan minum, beda dengan kita melakukan metode sesar yang tanpa ERAS. Jadi biasanya kan harus puasa nih paling tidak 6 jam. Nah, untuk metode ini biasanya pasien itu malah dia bisa makan. Jadi 8 jam sebelum operasi bisa makan nasi atau lauk pauk. 6 jam bisa makan roti, snack ringan. Kemudian 2 jam sebelumnya bisa minum air yang manis, air gula misalnya teh kotak atau misalnya cairan yang manis. Nah, sebelum 2 jam sebelum operasi. Nah, untuk pagi sebelum operasi pun pasien masih diharuskan untuk mandi, membersihkan daerah bagian yang akan dioperasi dengan sabun antiseptik. Nah, setelah operasi pun pasien-pasien dengan metode ERAS ini tentunya boleh makan minum, kemudian boleh mengkonsumsi snack jika tidak mual dan bisa mulai recovery atau aktif bergerak sesuai arahan dari perawat. Nah, untuk prosedur selama operasi biasanya ini nanti paling banyak berperan adalah dokter anestesi atau dokter bius. Pada umumnya dilakukan optimalisasi cairan infus,
kemudian pembisuan dengan spinal anestesi, kemudian menjaga suhu badan normal tetap ideal, pemberian antibiotik profilaksis sebelum operasi, pemberian obat kontraksi rahim seoptimal mungkin, kemudian pencegahan dan pengobatan mual dan muntah saat dan setelah operasi. Untuk teknik operasi sendiri sama saja, teknik dengan metode ini maupun tanpa metode ini kita tetap menggunakan teknik operasi, tetapi teknik operasinya harus secepat mungkin, artinya sesuai dengan waktu, jangan terlalu lama. Untuk delay cord clamping ini bisa juga dianjurkan karena ini menurut pengalaman kami sangat juga bermanfaat untuk bisa meningkatkan kadar suplai darah ke janinnya, ke anak bayinya nanti. Kemudian tentunya inisiasi menyusui dini ini juga bisa kita lakukan segera. Nah, untuk mobilisasi dini, mobilisasi harus secepatnya setelah kaki dapat digerakkan. Nah, dapat langsung duduk bila kaki sudah dapat dipetukan atau digerakkan. Kemudian 30 menit setelahnya dilanjutkan duduk di sisi tempat tidur dengan posisi kaki menjuntai dan digerakkan. 30 menit setelahnya dilanjutkan mulai dari berdiri, di samping tempat tidur, berlatih jalan ke kursi roda, dan sebaliknya. Untuk prosedur setelah operasi, biasanya ada percepatan pemulihan, dilakukan optimalisasi tidur dan istirahat, pemberian obat anti nyeri, nanti biasa diberikan, lebih dari 1 obat anti nyeri, kemudian monitoring kondisi menyeluruh, kita melihat bagaimana kondisi pasca operasi, bagaimana tensinya, apakah ada perdarahan atau tidak, jadi tetap seperti operasi sesar pada umumnya. Kemudian kalau ada anemia diobati, kita harus dukung dalam menyusui, lepas rawat dini, dan pemantauan rawat dini. Nah, ini tadi tujuannya segera makan, tentunya mempercepat kembalinya fungsi usus dan mobilisasi dini, menurunkan resiko sepsis, mempercepat mulainya IMD atau inisiasi menyusui dini, kemudian mengurangi tentunya lamanya perawatan. Nah, untuk segera berjalan, tentunya kita harapkan bisa memperbaiki fungsi paru, pernapasan, suplai oksigen ke jaringan, memperbaiki resistensi insulin, menurunkan risiko tromboemboli, dan mengurangi lama perawatan. Nah, tentunya nyerinya akan ditolerir, kemudian skala nyeri tentunya posoknya akan berkurang. Nah, proses yang bergantung pada kebutuhan pasien, karena setiap pasien memiliki pengalaman sendiri, tentunya umpan balik dari pasien sangat penting. ERAS ini bukan protokol tunggal yang kaku, tetapi suatu metode, suatu modus operandi, dan langkah baru kerjasama tim. Kerjasama tim dengan keterbukaan terhadap perubahan-perubahan yang sesuai kemajuan pengetahuan. Nah, sebagai pesan kami, cepat tentunya dengan pemulihan atau seksio sesaria dengan metode ini, kita harapkan cepat pulih, kemudian membatasi lama puasa, nyerinya minimal, mobilisasinya cepat, dan mengurangi lama rawat inap. Kami di Rumah Sakit Ibu dan Anissa sudah mulai metode ini pada mulai bulan ini. Ini sudah ada pasien kami yang kita kerjakan. Ini 30 menit pasca dari kamar operasi sudah makan minum, sudah bisa duduk, jadi sudah bisa 2 jam, 3 jam, atau sampai 6 jam kita sudah latih dia jalan. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Dr. Nasra atas pemaparan materi yang telah diberikan kepada kami semua. Bagi para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan seputar metode ERAS yang sudah disampaikan oleh Dr. Nasra, yaitu narasumber pertama kita. Bagi yang ingin menanyakan, nanti kita ada buka sesi diskusi tanya jawab setelah narasumber yang kedua. Sekedar informasi, nanti kita akan membuka 2 sesi diskusi. Yang pertama, kita buka untuk penanya pertama, yaitu 4 orang. Nanti untuk menanyakan bisa ditulis di kolom chat atau langsung saja melambaikan tangan. Sesi kedua juga nanti ada 4 penanya juga, kita sesuaikan dengan waktunya. Nanti akan diingatkan lagi, langsung saja kita memasuki materi yang kedua, akan disampaikan oleh Dr. Fatia.
sebagai narasumber yang kedua. Kepada Dr. Fathia, waktu dan tempat dipersilahkan. Silahkan, Dok. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan kali ini, saya selaku salah satu dokter anestesi di RSKIA Anissa akan membahas sedikit mengenai terobosan baru yang akan kita perkenalkan di RSKIA Anissa, yaitu seksio cesaria dengan metode ERAS. Jadi apa sih sebenarnya ERAS itu? Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Nasra ya, sebenarnya ERAS ini adalah suatu konsep yang mengkombinasikan berbagai evidence base dari perawatan perioperatif yang bertujuan untuk mempercepat penyembuhan pasien. Jadi sebenarnya ERAS ini sudah diperkenalkan oleh Kehlet tahun 1997. Ini untuk mengurangi lama perawatan pada pasien yang akan menjalani operasi sigmoid atau bedah usus digestif. Sekarang akhir-akhir ini ERAS tidak hanya dilakukan oleh dokter bedah saja, tetapi juga dokter obgyn pada seksio cesaria. Juga yang terbaru malahan juga dilakukan oleh dokter ortopedi, bahkan pada pasien yang berusia tua pada pergantian sendi panggul maupun sendi lutut. Jadi oleh karena itu ketika kita mulai metode ERAS ini, diharapkan dengan metode ini nyeri pasca operasi jauh lebih ringan, mobilisasi lebih cepat, waktu pemulihan lebih singkat, dan menyusui bayi menjadi lebih nyaman. Kenapa sih harus ERAS? Jadi sebenarnya karena mayoritas ibu yang menjalani operasi seksio cesaria adalah pasien muda dan sehat, sehingga memungkinkan untuk pemulihan yang cepat pasca persalinan. Dan saya kira sebuah ibu sebenarnya ingin segera bonding ke bayinya dan ingin segera kembali beraktivitas biasa. Maka sebenarnya ERAS ini sangat cocok untuk segera diaplikasikan terutama di RSKIA. Tingkat kepuasan dari ERAS ini sangat tinggi dibandingkan dengan pasien dengan perawatan seksio cesaria konvensional. Jadi yang pertama yang kita harus pahami adalah limit fasting interval. Jadi sebenarnya dari dulu sebenarnya bahwa dokter bius atau dokter anestesi itu hanya minta pasien itu berpuasa 8 jam sebelum operasi. Karena kita umumnya seksio cesaria kita dengan bius setengah badan atau regional anestesi ya. Hanya saja sering yang sampai ke pasien itu mereka direncanakan operasi pagi tapi sudah berpuasa sejak terakhir makan malam jam 8 malam. Jadi kalau pada ERAS ini kita akan lebih edukasi lagi pasien bahwa hanya perlu puasa 6-8 jam sebelum SC. Dan puasa yang dimaksudkan itu adalah benar-benar dia makan. Jadi kayak makan sahur dulu 6-8 jam sebelum SC. Tujuannya itu adalah mengurangi resiko aspirasi atau muntah sembari mencegah jangan sampai dia kurang volumenya, hipovolum, mengurangi stres metabolik dan ketosis. Perbedaan yang paling bermakna juga adalah pada metode ERAS ini kita juga harus memastikan bahwa pasien yang akan direncanakan ERAS diberikan clear liquid sampai dengan 2 jam sebelum SC. Kemudian bisa dilanjutkan dengan minum non partikulat liquid karbohidrat 200-400 ml 2 jam sebelum SC. Jadi sebenarnya di Indonesia itu sudah ada sediaan ya banyak di e-commerce itu namanya maltodextrin. Ini sebenarnya tidak berasa, jadi harus dikombinasikan dengan gula. Kalau berdasarkan protap yang ada, cara membuatnya itu kita bikin 400 ml air putih, ditambah 30 gram maltodextrin, ditambah gula pasir 30 gram, tambah jeruk manis 150 gram, dan garam secukupnya. Kita harus dapatkan kalori itu sekitar 334 kalori. Hanya saja beberapa rumah sakit sudah melakukan adaptasi karena mereka sudah konsultasi dengan dokter gizi klinik, terus juga kesiapan rumah sakit untuk sediaan ini. Jadi yang paling sederhana dari rumah sakit Fatmawati itu mereka bikin itu 400 ml air putih atau air hangat dengan tambahan 2 saset madu atau madu rasa lah sediaannya.
baru diberikan ke pasien 2 jam sebelum operasi. Yang ini yang paling penting, edukasi pasien. Jadi sebenarnya protokol ERAS ini adalah alur yang sangat melibatkan peran aktif pasien, sehingga edukasi menjadi komponen yang sangat penting untuk keberhasilan. Makanya seperti yang disampaikan oleh Dr. Nasrah sebelumnya tadi, bahwa sejak ANC itu kita sudah memperkenalkan memang yang direncanakan SC ya, seperti indikasi-indikasi mutlak misalnya karena dia panggul sempit atau oligohidramnion atau letak lintang, letak sungsang. Memang kita sudah perkenalkan dari awal sejak 1 atau 2 minggu sebelum rencana operasi mengenai metode ini, sehingga ada kesiapan dari pasien untuk berperan aktif dalam mobilisasi pasca bedah. Karena banyak sekali kami dapatkan bahwa pasien itu masih menganut mitos-mitos atau hal-hal yang sebenarnya sudah lama ditinggalkan. Hanya karena mereka kekurangan informasi atau tidak merasa diedukasi sebelumnya. Jadi sebenarnya ini melibatkan rumah sakit dalam skala besar untuk menyiapkan tenaga, khususnya bidan, untuk mengedukasi pasien tentang apa saja sih yang harus diperhatikan pada ERAS ini dari pre, intra maupun post operatif. Jadi motivasi pasien tentang tujuan ERAS ini sangat penting supaya dia mampu dan percaya diri untuk mengikuti program ini. Jadi bisa dilakukan dengan menggunakan video atau leaflet yang menjelaskan bagaimana ERAS itu dilakukan. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah edukasi laktasi yang baik. Ini juga tugas rumah sakit untuk menyiapkan tim laktasi khususnya bidan, sehingga diharapkan dengan ERAS ini pasien segera IMD menyusui dini ini meningkatkan luaran ibu dan bayi, meningkatkan bonding atau kedekatan emosional, mengurangi komplikasi infeksi, menurunkan resiko sudden infant death syndrome. Jadi idealnya diberikan kelas prenatal menggunakan buku, video maupun interpersonal lactation support di rumah sakit. Yang keempat ini optimalisasi hemoglobin sudah dijelaskan oleh Dr. Nasrah sebelumnya ya. Jadi sebenarnya ibu hamil itu berdasarkan screening kita dari guideline itu HB optimalnya mereka adalah di 10,5 sampai 11. Hanya saja seringkali juga kami dapati pasien merasa baik-baik saja, tetapi ketika dia mau operasi, dia cek HB ternyata HB-nya 7. Sebenarnya kenapa sih kalau HB 7 kita belum bisa ERAS tuh, pasti mereka bertanya kan. Toh saya tidak mengeluh apa-apa, saya baik-baik aja. Karena sebenarnya begini, ketika dia HB 7, sebenarnya resiko untuk kontraksi rahim yang tidak baik juga ada. Terus juga kita perlu untuk ERAS adalah pasien yang sehat, di mana kita pasien itu harus minim nyeri dan tidak fatigue atau dia tidak lemas. Jadi sebenarnya kalau anemia itu berkaitan sekali dengan jadi akhirnya nanti mereka jadi kayak malas-malas untuk mobilisasi karena HB-nya rendah. Jadi makanya kita agak strict juga bahwa pasien yang anemia harus diterapi dulu sebelum ERAS, makanya harus ada screening. Ini intraoperatif. Jadi intraoperatif ini di mana sih peran dokter anestesi? Jadi kita itu kalau pada metode ERAS pastinya kita regional anestesi atau bius tengah badan. Hanya saja kita menggunakan jarum spinal yang lebih kecil sehingga resiko PDPH atau postural puncture headache post operatif hampir minimal. Terus juga pasien juga tidak boleh hipotensi karena spinal anestesi. Terus tujuannya supaya jangan terjadi mual muntah setelah pembiusan spinal dan menjaga sirkulasi darah ke plasenta. Dan pasien juga harus normotermi atau tidak boleh menggigil. Jadi kalau yang notes itu harus ada sebenarnya kayak
penghangat itu sudah mulai sejak ruang preoperatif, karena kita rata-rata memang kamar operasi itu memang disetting pasti suhunya dingin ya. Terus juga IV line-nya ada IV fluid warmer, terus juga atur suhu kamar operasi, dikasih selimut pasiennya. Kemudian yang keempat, pemberian oksitosin atau uterotonika yang optimal, profilaksis antibiotik. Ini standar, tidak ada yang berubah dalam standar kita operasi seksio sesaria, semuanya sama. Tapi yang dipastikan adalah profilaksis FONFI atau mual muntah, itu kita harus lakukan kombinasi 2-3 obat. Kemudian yang pastinya adalah multimodal analgesi. Jadi multimodal analgesia ini sebenarnya di kami di anestesi sudah lama dilakukan. Jadi bukan di double painkillernya itu, maksudnya kita berikan 2 analgetik dengan titik tangkap yang berbeda, sehingga diharapkan rasa nyeri yang dihasilkan setelah selesai operasi itu jauh lebih berkurang. Bisa dengan neuroaxial long acting opioid, bisa dengan non opioid analgesia. Jadi jika tidak ada kontraindikasi sebenarnya cukup dengan pemberian paracetamol dan NSAID intravenous setelah bayi keluar. Terus ada beberapa yang memang mempertimbangkan untuk infiltrasi lokal pada sayatan luka operasi, entah dengan lidocain atau dengan buvivakain ya. Yang ke-8 adalah dukungan menyusui dan maternal infant bonding. Jadi pada bayi sehat, pastikan posisi bayi aman, segera IMD 1 jam pertama setelah bayi lahir, minimal 15-30 menit. Jadi pada bayi sakit ini, bidan membantu untuk memerah kolostrum untuk diberikan kepada bayi. Yang ke-9 itu optimalisasi pemberian cairan. Ke-10 seperti dijelaskan sebelumnya, delay umbilical cord clamping. Jadi 25-60% volume darah feto maternal itu berada dalam plasenta. Dialirkan ke bayi itu sampai tali pusat berhenti berdenyut atau diklem. Jadi ini dilakukan dalam waktu 30 detik pada bayi prematur dan 60 detik pada bayi matur. Tujuannya banyak sekali keuntungan yang didapatkan. Salah satunya meningkatkan cadangan besi dan luaran neurodevelopmental. Pada bayi prematur diharapkan dengan delay cord clamping ini menurunkan kebutuhan akan transfusi, menurunkan angka kejadian IVH dan enterokolitis necroticans. Ini post operatif ya, yang selalu jadi pertanyaan orang-orang dan selalu menjadi momok orang takut operasi karena nanti sakit. Jadi yang pertama di ERAS ini kita lakukan early intake. Kalau guideline standar itu dia di ruang pemulihan atau di ruang recovery itu sudah diberikan teh manis dan biskuit dalam waktu 10 menit pas CSC untuk segera merangsang kembalinya bowel function. Reguler diet itu sudah idealnya sudah dapat diberikan 4 jam post SC. Jadi sebenarnya pemberian intake sedini mungkin ini bertujuan untuk meningkatkan kembalinya fungsi usus yang kemarin itu puasa, kemudian menurunkan angka lama rawat di rumah sakit, tidak meningkatkan komplikasi, tidak meningkatkan FONFI, menurunkan katabolisme post operasi, meningkatkan sensitivitas insulin, dan menurunkan respons stres akibat pembedahan. Jadi ini sebenarnya kadang-kala kita dapati pasien itu yang terlalu lama puasa, terus juga dengan background dia memang ada sakit mah sebelumnya, akhirnya mual muntah hebat, terus juga lemes untuk beraktivitas kembali, sehingga kemampuan untuk merawat bayinya juga belum ada. Makanya dengan early intake ini diharapkan minimal dengan kita meminimalkan rasa nyeri post operatif, pasien juga bertenaga sehingga mobilisasi bisa segera dilakukan. Nah, ini early mobilization. Jadi sebenarnya harus ada petugas di ruang pulih yang memotivasi pasien untuk cepat mobilisasi. Karena beberapa kali kita selalu dapati bahwa pasien-pasien masih terpengaruh dengan mitos-mitos yang lama. Katanya kalau cepat bergerak nanti jahitan luka operasinya robek atau bagaimana ya. Jadi memang harus ada petugas yang memang secara
aktif akan mengingatkan pasien untuk segera mobilisasi. Jadi contoh mobilisasi di ruang pulih itu kan rata-rata total kita perlu waktu 2-3 jam. Jadi pasien di ruang pulih sadar itu segera setelah operasi itu diberikan biskuit dan teh manis. Kalau pasiennya masih sudah merasa nyaman, bednya dinaikkan 30 derajat, tidak ada keluhan, 10-15 menit dinaikkan lagi sampai ke posisi duduk. Kemudian kalau dalam 15-30 menit juga tidak ada keluhan, nanti kaki disuruh menjuntai di tempat tidur, kita pertahankan di 30 menit, tidak ada keluhan, boleh dibantu berdiri atau berpindah ke kursi rodanya sendiri. Jadi dengan early mobilization ini diharapkan resiko tromboembolinya berkurang. Jadi resiko PDPH atau postural headache pasca spinal anestesi itu dengan kita gunakan jarum spinal yang lebih kecil akan sangat rendah atau minimal. Jadi tidak perlu khawatir. Ini tetap ada dibilang promoting of resting period ya. Jadi bukan berarti dengan ERAS pasien itu disuruh bergerak terus-menerus ya juga tidak. Jadi tetap pasien diberi kesempatan untuk istirahat, memulihkan kondisi karena dia sudah melalui hal yang besar ya. Operasi itu adalah sesuatu yang kalau bahasa sederhananya adalah setelah operasi pasti kondisi tubuh itu luluh lantak, capek luar biasa. Jadi dia tetap harus beristirahat yang cukup supaya mobilisasi selanjutnya bisa lebih efektif. Nah, yang keempat adalah early urinary catheter remove. Jadi AF kateter itu 6-12 jam setelah selesai operasi. Jadi segera setelah di kateter di AF itu pasien sudah tentu bisa ke kamar mandi sendiri, sudah bisa mandi. Jadi karena pemakaian urin lebih dari 12 jam akan meningkatkan resiko ISH. Dan ini yang paling penting yang selalu jadi pertanyaan orang-orang adalah multimodal analgesia. Jadi kita dari anestesi itu akan berikan dua jenis obat biasanya, paracetamol maupun NSAID. Dari pada selesai operasi kita akan berikan intravena atau lewat infus. Nanti setelah infusnya di-up, itu nanti akan disambung dengan pemberian analgetik via oral. Jadi tidak ada yang dibilang bahwa saya nggak mau ERAS toh tetap perlu analgetik. Ya analgetik tetap perlu karena kan kita yang namanya operasi ada perlukaan itu akan sembuh sempurna itu rilis di hari kelima. Jadi selama belum hari kelima pasti masih perlu analgetik ya, walaupun metode ERAS sekalipun. Yang keenam perbaikan anemia, terus ketujuh ini breastfeeding support. Jadi memiliki klinik laktasi dan tim laktasi yang aktif, jadi datang ke ibu. Jadi kita para bidan juga akan memberikan pengetahuan, terutama pada ibu-ibu muda yang baru hamil, baru melahirkan, baru anak yang pertama. Pengetahuan tentang menyusui, mengawasi ibu ketika menyusui, diupayakan direct breastfeeding. Yang ke-8 ini promotion of return bowel function. Jadi kami biasanya dokter anestesi sebenarnya memberikan multimodal analgesia, salah satunya mungkin sediaan yang narkotik sebenarnya pada SC konvensional. Tapi ya memang side effect-nya untuk obat-obat narkotik pasti ada, misal ada resiko mual muntah, terus juga ada resiko pasien mengantuk. Makanya di metode ERAS ini kita tidak berikan obat-obat narkotik post-op dengan harapan pasien tetap terjaga, tidak mengantuk sehingga dia perlekatan dengan bayi juga lebih cepat, motivasi untuk mobilisasi juga bisa sedini mungkin. Terus juga dengan memberikan minum dan mengisi lambung akan merangsang peristaltik usus. Jadi ini ya akhir kata, ERAS itu tidak membuat visual analog scale sama dengan 0 atau nyeri.
nyerinya tidak ada sama sekali, tidak. Jadi target kita adalah pasien dengan rasa nyeri minimal yang bisa ditoleransi di range 2 sampai 4. Sehingga dengan mobilisasi dini otomatis aliran darah ke areal bekas operasi juga lebih baik, sehingga jalur nyerinya kita bisa hambat, kita bisa minimalkan, rasa nyerinya juga bisa teralihkan, sehingga pasien bisa beraktivitas seperti sedia kala dibanding SC konvensional. Sekian sekiranya paparan dari saya, mungkin akan lebih jelas kalau kita buka forum diskusi sesuai dengan arahan moderator. Salah dan hilaf saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber kita yang kedua, Dr. Fathia Febriasi, yang telah menyampaikan materi keduanya masih dengan seputar metode ERAS. Dengan berakhirnya penyampaian materi dari narasumber yang kedua, maka kita masuk ke sesi diskusi. Sesi diskusi kali ini seperti yang sudah diingatkan di awal tadi, yaitu kami membuka 2 sesi. Sesi pertama kami berikan untuk 4 penanya pertama. Ini sudah ada beberapa penanya yang menuliskan pertanyaannya masing-masing di kolom chat. Kami akan membacakan dari pertanyaan pertama ya. Untuk sesi yang kedua, nanti yang bagi penanya bisa sebutkan nama, karena ada yang namanya dengan kolom chat nama itu berbeda. Jadi nanti bisa sebutkan nama, profesi, dan tujuan pertanyaannya kepada dokter siapa. Untuk yang pertama ini masih bisa kami arahkan sesuai dengan pertanyaan menuju ke dokter kandungan atau ke dokter anestesi. Dari Indriati Putri Hasan. Langsung saya bacakan pertanyaannya. Pagi dokter, bagaimana cara menghilangkan trauma pasca SC? Karena saya baru operasi di bulan November 2020 dan rencananya insya Allah di sekitar bulan Mei 2022 akan kembali operasi melahirkan anak yang kelima. Kebetulan saya sudah 2 kali operasi. Berarti ini bisa langsung ke dokter kandungan ya. Ini bisa langsung ditanggapi kepada dokter Nasrawati, dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Karolin. Halo Ibu Idri ya. Ini kayaknya pasien saya juga nih. Ibu kebetulan kan operasi pertama kedua sama saya juga. Jadi sebenarnya untuk mengurangi resiko trauma ibu, ya ibu harus lebih santai menghadapi kehamilan ibu, rajin kontrol. Kebetulan sih ibu kan sering kontrol ya, rutin. Alhamdulillah, mudah-mudahan traumanya mulai berkurang. Jadi kita bisa saling sharing Bu. Untuk metode misalnya ibu memilih pakai metode ERAS ini mungkin agak sedikit berisiko ya, karena ibu kan riwayat operasi 2 kali. Tapi karena kebetulan saya yang operasi, saya tahu kondisi luka ibu, insya Allah saya bisa konsultasi juga dengan dokter anestesi untuk bisa tetap kita memakai metode ini apabila ibu menginginkan. Ya ibu, supaya ibu kurang traumanya. Gimana Ibu Indri? Ya, ini dokter. Terus saya tuh kan ada anemia, ya sering anemia, berarti harus terapi itu dulu dok ya? Iya, betul Ibu. Jadi sesuai dengan paparan tadi, Ibu harus diimunisasi untuk anemia Ibu. Karena kalau anemia Ibu dari 10,5, nanti kita nggak bisa Ibu. Karena risiko yang mungkin muncul, takutnya nanti atoni, akhirnya nggak berkontraksi, atau lagi bisa perdarahan Bu. Oh, inggih. Nanti kita cek HB-nya ya Bu ya. Iya, insya Allah. Iya. Jadi harus semangat terus dok ya. Iya, harus semangat terus Bu Indri. Soalnya makin tua usia. Iya. Makasih dok ya. Iya, sama-sama. Makasih Bu. Iya. Gimana Bu Indri, sudah jelas tadi pertanyaannya dan dijawab oleh Dokter Nasrah? Sudah Mbak. Kebetulan sering nanya juga ke dokter, tapi ingin terus ini aja biar lebih semangat. Karena takut juga.
Oke, Kasih baik. Mbak. Terima Ya, kasih atas pertanyaannya Ibu Indriati. ya Bisa sama-sama. dimatikan lagi silahkan untuk audionya. Baik. Terima kasih untuk pertanyaannya Bu. Ini kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Pak Kevin. Ini masih berhubungan, tapi ya ada dua pertanyaan. Yang pertama, Dok bisa jelaskan tentang VBAC dengan ERAS. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana pula ILA dengan lahir normal biasa? Sebenarnya di sini bahasan kita tentang ERAS, namun di Rumah Sakit Anissa kita juga ada pelayanan lahiran normal dengan ILA, jadi mungkin bisa nanti ditambahkan dengan dokter kita. Langsung saja kepada Dokter Nasra untuk menjawab pertanyaan dari Pak Kevin. Kepada Ibu Dokter dipersilahkan. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Kevin. Bagus ya. Jadi mungkin tadi pertanyaannya mengenai feedback atau vaginal birth after cesarean. Ya tentunya memang berbeda ya Pak Kevin. Kalau feedback berarti kan pasien atau ibu ini sudah pernah sesar, kemudian persalinan berikutnya tentunya akan mencoba persalinan normal. Nah untuk ERAS sendiri, kalau ERAS ini kan teknik operasi seksosesaria dengan menggunakan metode ERAS. Jadi tentunya berbeda. Satu sesar dan satu hendak mencoba persalinan normal. Kemudian kalau persalinan dengan ILA itu sebenarnya adalah teknik juga, bahwasanya kan ini ibu-ibu muda takut nih melahirkan dengan takut karena kesakitan pada saat terjadi pembukaan mulut rahim. Nah dengan adanya ILA ini sendiri atau pemberian suntikan lewat di belakang ini, ya ini tentunya dengan memberikan obat-obat yang sangat minimal, itu dikerjakan oleh tentunya dokter anestesi juga. Nah itu biasanya meminimalkan rasa nyeri pada saat persalinan yang tentunya persalinan normal. Ya mungkin itu aja kali tadi pertanyaannya kan persalinan dengan ILA, kemudian feedback sama ERAS. Ada yang belum saya jawab, Mbak Karolin? Ya, terima kasih Dokter Nasra. Semuanya sudah terjawab. Dua pertanyaan dari Pak Kevin. Dari Pak Kevin, bagaimana? Apakah sudah terjawab semua? Oke, berarti ini sudah dijawab ya Pak Kevin. Jadi kita langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. 3 pertanyaan ya sudah di sesi pertama, berarti tinggal 1 pertanyaan lagi nanti yang akan dijawab, baru kita lanjut sesi kedua. Ini ada pertanyaan dari Ibu Nuril Fatimah, AMD Kep. Mungkin ini pertanyaannya bisa dijawab dengan Dokter Fatia. Pertanyaan dari beliau yaitu, ada keluhan nyeri tulang belakang sampai dengan sekarang, dan anak saya umur 2 tahun, apakah benar dan setiap ibu yang melakukan sesar itu ada dampak sakit tulang belakangnya? Kemudian ada juga ini sama pertanyaannya, jadi beliau juga merasakan nyeri tulang belakang dan sekarang usia anaknya 3,5 tahun, 3,5 tahun. Jadi yang 2 tahun dengan 3,5 tahun itu masih berasa sakit tulang belakang ya Bu ya. Langsung saja dijawab oleh Dokter Fatia, kepada beliau dipersilahkan. Silahkan Dok. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Bu Nuril sama Ibu Mayang. Jadi karena kita lakukan pembiusan seksio sesaria itu dengan regional anestesi ya, disuntik di interspace tulang belakangnya. Jadi memang ada hal-hal yang memang tidak bisa kita hindari dari penyuntikan tersebut. Salah satunya yaitu masih berasa bahwa ada sisa nyeri pada sekitar tulang belakang, terutama daerah injeksi. Biasanya kita minimalkan dengan kita sebenarnya pre-op sudah kasih Dexa untuk mengurangi peradangan, terus juga sebenarnya waktu pertandingan kita juga tetap kasihkan
bius lokal atau lidokain dengan harapan bahwa komplikasi seperti itu akan minimal. Tapi bagi saya sendiri pun, dokter spesialis anestesi yang notabene juga SC, hal tersebut memang tidak bisa terhindarkan. Jadi saya sebenarnya selalu bilang ke pasien saya yang SC, ibu nanti setelah selesai operasi mungkin ada, bukan kadang-kala sih sebenarnya bukan sakit ya, rasa tidak nyaman waktu stretching atau juga kadang berdiri agak lama juga agak tidak enak. Jadi ya memang saya tidak bisa bilang bahwa yang namanya disuntik tulang belakangnya yang harusnya itu cairan sekitar otak itu kan harusnya belum pernah ada lubang, terus kita lubang dengan jarum sekecil apapun tetap resiko itu ada. Kita cuma bisa minimalkan. Sebenarnya kadangkala yang kenapa masih ada keluhan seperti itu, terutama pada ibu hamil, adalah karena sebenarnya waktu hamil juga kan sebenarnya juga terjadi peregangan ya. Jadi memang peregangan yang dalam waktu lama karena pembesaran perut itu tentu mempengaruhi setelah selesai di SC, tetap ada rasa sakit di sekitar tulang belakang atau bekas suntikan. Karena sebenarnya pada operasi yang bukan seksio, yang pasiennya tidak dengan perut besar, keluhan-keluhan seperti itu sebenarnya minimal. Karena jadi ini sebenarnya karena terkait dengan fisiologis ibu hamil yang memang berbeda dengan ibu yang dengan pasien yang tidak hamil. Jadi kita tidak bisa menghilangkan komplikasi ini, hanya bisa diminimalkan. Sekian jawaban saya. Mungkin ada feedback atau pertanyaan lanjutan dari Mbak siapa ini, Mbak Mayang Sari sama siapa? Nuril. Ya, apakah ada feedback dari Ibu Nuril yang memberikan pertanyaan terkait nyeri tulang belakang atau Ibu Mayang? Baru saja sudah dijelaskan oleh Dokter Fatia terkait nyeri yang masih dirasakan efek dari anestesi ya Bu ya. Baiklah, saya anggap tidak ada tanggapan ya Bu ya, dan sudah dijawab. Kita lanjut ke pertanyaan keempat dari Ibu Tika. Ini pertanyaannya lumayan panjang, saya simpulkan Bu ya, tapi sambil saya bacakan juga. Ini dari Ibu Tika yang kebetulan sudah SC 2 kali di RSC Anissa. Terima kasih Ibu sudah memilih Rumah Sakit Anissa. Sayang sekali belum ada metode ERAS kayaknya saat itu. Iya, sayang sekali Bu. Mudah-mudahan nanti yang kehamilan berikutnya bisa ya Bu ya menggunakan ERAS. Tapi tadi sudah disampaikan lagi oleh Dokter Nasra terkait ada kendala dan ERAS memang harus benar-benar yang normal, tapi nanti bisa disampaikan lagi dengan Dokter Nasra. Jadi pertanyaannya, apakah metode ERAS bisa diterapkan ke saya di kehamilan selanjutnya? Dan jarak SC yang aman untuk saya kembali hamil. Ini berarti kembali hamil untuk metode ERAS ya Bu ya? Iya, langsung saja dijawab oleh Dokter Nasrawati. Kepada Ibu Dokter, dipersilakan. Ya, terima kasih Ibu Karolin atas pertanyaannya. Ibu siapa tadi? Ibu Tika. Oh iya, Ibu Tika. Apa kabar Ibu Tika? Mudah-mudahan kemarin ya kalau operasi 2 kali di Anissa apa sama saya atau sama dokter yang lain. Ya sebenarnya sih untuk metode ERAS ini, untuk indikasi penggunaan program ini ya tentunya sebenarnya operasi yang betul-betul murni ya, maksudnya bukan PWSC. Tetapi kembali lagi, karena kan kita meminimalkan komplikasi yang terjadi pasca operasi nanti. Karena ibu kan akan melakukan mobilisasi pemulihan yang lebih cepat dibandingkan dengan SC yang seperti biasanya. Nah, karena misalnya ibu ini pernah operasi dan kebetulan memang operatornya adalah saya, dan biasanya saya mengetahui kondisi saya untuk operasi. Kalau memang saya sampaikan kemarin tidak ada perlengketan, ibu tidak dalam kondisi anemia, ibu sehat, tidak ada keluhan, insya Allah
dia 2 tahun ke depan, misalnya ibu hamil lagi, kita bisa coba kok Bu dengan metode ERAS. Asal memenuhi syarat-syarat yang sudah kami sampaikan tadi Bu, ada beberapa yang harus kita lakukan pemeriksaan, kemudian ada konseling prenatal ya, jadi ibu harus rajin kontrol untuk kehamilannya nanti sampai kita bisa memutuskan untuk menggunakan metode ini. Nanti saya tentunya karena berupa tim, jadi saya nanti bukan bisa memutuskan sendiri, nanti dikonsultasikan ke dokter anestesi atau dokter biusi, yang dalamnya bisa dokter Fatia, ya. Jadi insya Allah nanti kita lihat kalau ibu sudah hamil lagi. Atau ibu sekarang sudah hamil nih, belum ya? Ibu Tika? Oh, mudah-mudahan ya belum ya, di atas 2 tahun. Baru 1 Oktober kemarin, Bu. Oh, Masya Allah. Nanti deh Bu berarti. Sama Pian. Oh iya, ya. Berarti kalau saya masih memikirkan untuk nambah lagi, mungkin di atas 2 tahun ya Bu ya. Iya. Baru bisa merencanakan lagi. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jelas Bu ya, sudah dijawab dengan Dokter Nasra pertanyaan Ibu. Pertanyaan terakhir ya di sesi pertama, kita lanjut ke sesi kedua. Kita buka pertanyaan, tapi di sini sudah banyak pertanyaannya, jadi kita lanjut aja langsung. Kita masih punya waktu ya. Ini dari Anissa, sama nih, namanya sama rumah sakit kita, RSC Anissa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dokter, saya mau bertanya, kalau di RS tempat kita ingin melahirkan SC belum memakai metode ERAS ini, memungkinkankah pasien melakukan metode ini secara mandiri? Secara mandiri ya Bu ya? Atau harus atas advice dokter yang menangani kita? Ini mau dijawab oleh dokter siapa? Mungkin dokter Fatia yang akan menjawab pertanyaan dari Ibu Anissa. Apakah boleh metode ini dilakukan secara mandiri, Dok, jika rumah sakit yang ingin beliau bersalin itu tidak ada metode ERAS? Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Anissa. Jadi sebenarnya kalau kita SC konvensional itu tentu kita pakai obat bius yang kita harapkan durasinya sekitar bertahan sekitar 2-2 jam, kadang bahkan kesemutan itu sampai 4 jam. Terus belum lagi kalau kadang-kala kita tambahkan dengan pemakaian opioid intratekal akan memperpanjang durasi obat bius. Terus juga kan sebenarnya kalau tidak ada instruksi sebelumnya untuk ERAS, bisa saja sebenarnya SC-nya itu memang SC yang dengan entah komplikasi atau SC dengan perlengketan, terus juga sehingga kadangkala mungkin saja dokter biusnya menambahkan opioid sistemik intravena yang tentunya akan mempengaruhi entah itu pergerakan usus pasien, terus juga mempengaruhi kesadaran. Dalam hal ini kadangkala pasien masih mengantuk-mengantuk, terus juga sehingga tentunya kalau pada kondisi seperti ini untuk mobilisasi dini kita pasti tunda dulu, karena kan contohnya pada pasien itu boleh minum jika sadar penuh. Bisa saja pada operasi SC yang bukan ERAS kan bisa saja kita tidak regional saja, bisa ditambahkan dengan anestesi umum, jadi situasional. Jadi kadangkala memang kondisi pasien bisa saja masih mengantuk, jadi memang belum cukup prima untuk dilakukan mobilisasi dini. Jadi terus juga pada pasien misalnya nih, pasien sito atau emergensi yang harus sesegeranya operasi, bisa nggak sih sebenarnya mobilisasi dini?
Kenapa ERAS tidak dilakukan pada pasien sito adalah karena pertama kita pada pasien sito kita tidak berikan cadangan glukosa sebelumnya, sehingga tentunya untuk energi untuk mobilisasi dini pasti tidak tercapai. Yang kedua, pada pasien kalau bukan dengan perjanjian ERAS sebelumnya, seringkali tentu teknik yang kita pakai adalah seperti SC konvensional. Jadi kita pakai jarum yang jarum 25. Kalau pada ERAS kan kita pakai jarum yang lebih kecil, nomor 27. Jadi tentu tingkat atau resiko PDPH ada. Makanya kalau pada SC konvensional, dokter biusnya tetap harus bilang bahwa dia harus baring lurus 8 jam post operasi. Boleh miring kanan, miring kiri, tapi tidak angkat kepala. Tujuannya yang mengurangi resiko nyeri kepala hebat setelah selesai operasi karena kebocoran likor atau cairan otak setelah pembiusan spinal. Terus juga pada beberapa kondisi bisa saja pasien mungkin mengalami perdarahan hebat sebelumnya intraoperasi saat operasi. Jadi seringkali mungkin dia harus baring dulu untuk menstabilkan kondisinya dia, HB-nya cukup baru bisa untuk mobilisasi. Jadi bukan tidak boleh sebenarnya mobilisasi itu tetap bisa, cuman tidak secepat pada ERAS. Mobilisasi itu memang wajib, tapi lebih bertahap kalau pada SC konvensional, karena kita tidak tahu baseline sebelumnya. Jadi tetap bisa mobilisasi, cuman tidak seperti ERAS. Dan jangan ya Bu, kalau belum ada instruksi Ibu lakukan, nanti kalau kenapa-napa kita susah. Jadi memang harus dikomunikasikan ke bidannya atau ke perawat jaga. Kira-kira kapan sudah boleh minum, kapan bisa duduk atau mulai bisa bergerak atau berjalan. Sekian sekiranya semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ini ada Ibu Anisanya. Gimana Ibu, sudah terjawab? Iya, alhamdulillah sudah. Terima kasih banyak dok. Ya, mari. Terima kasih Ibu Anissa atas pertanyaannya. Baiklah, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Halida. Ibu Halida ini ada 2 pertanyaan yang ditunjukkan dan bisa dijawab oleh Dr. Nasra dan Dr. Fathia sekaligus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halida mau bertanya, setelah operasi sesar berapa lama untuk bisa menggunakan korset atau gurita? Itu mungkin bisa dijawab dengan Dr. Nasra. Dan pertanyaan kedua, apakah setelah sesar boleh meminum jamu bersalin ataukah ada jangka waktunya dulu untuk meminum jamu? Terima kasih. Berarti pertanyaan pertama ditunjukkan kepada Dr. Nasra. Pertanyaan berapa lama dok untuk bisa menggunakan korset atau gurita? Pada Dr. Nasra dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Halida. Jadi biasanya kalau pasca operasi sesar, untuk penggunaan gurita bisa dianjurkan langsung dipasang. Pertama kan untuk mengurangi kembung, ataupun misalnya ya mengurangi kembung pertama, terus yang kedua untuk bisa meminimalkan memobilisasinya kan lebih baik lagi, karena ibu perutnya kan tadinya yang hamil 8 bulan, 9 bulan gede. Jadi dengan menggunakan korset atau gurita itu bisa membantu untuk recovery-nya. Di samping itu ya tentunya senyaman mungkin untuk ibunya. Jadi ada juga ibu yang sampai sekencang banget, ada juga yang kendor. Jadi harus ya sesuai dengan kondisi ibunya. Jadi harus betul pas-pasan gitu ya, biar jangan juga terlalu sesak. Nah untuk menggunakan jamu sebenarnya sih
jamu ini kan kita lihat lagi tujuannya. Kadang-kadang mungkin jamu ini kan biasanya dari beras kencur atau dari kunyit. Ya tujuannya kan supaya misalnya mungkin tidak berbau darah nifasnya. Nah kembali lagi itu harus dikonsultasikan. Karena kan ibu menyusui ya. Kadang-kadang takutnya anaknya nanti diare. Itu yang biasanya ditakutkan. Jadi sekali lagi nanti dikonsultasikan kalau untuk menggunakan jamu, karena tipe jamu pun macam-macam. Ibu pakai jamu apa? Jamu habis bersalin, atau jamu hanya kunyit beras kencur, atau ada yang kemasan-kemasan jamu kan bisa jamu mustika ratu, nyonya menir. Nah, itu ada beberapa kasus minum jamu ternyata anaknya diare. Nah, jadi kembali lagi harus dikonsultasikan, terutama untuk bisa dikonsultasi ke dokter anaknya, karena ibu akan menyusui. Ya, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih kepada Dokter Nasra. Bisa ditambahkan dengan Dokter Fatia, tadi juga sebagian sudah dijawab tentang minum jamu bersalin dengan Dokter Nasra. Apakah ada tambahan, Dokter Fatia, untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Halida? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Halida. Kalau jamu bersalin, saya kira baik dikonsultasikan kepada dokter anaknya ya. Kalau dokter anestesi mah, kalau ibu minum jamu sadar baik ya it's okay aja. Jadi gimana pengaruhnya sama bayi dan ininya lebih kepada dokter anak sebenarnya. Kalau jamu bersalin, kalau menggunakan korset atau gurita, saya justru menyarankan penggunaan korset atau gurita, terutama pada eras ini. Kita sebenarnya sekarang sudah maju lah, canggih, nggak perlu sebenarnya gurita pun mungkin kalau mau apa sih kayak korset legging yang langsung sampai perut itu pasti lebih enak. Pertama karena perut kita yang apa sih geleber-geleber, karena itu tentu akan mempengaruhi rasa nyerinya juga. Jadi kalau kita pakai legging, korset atau gurita, tentunya yang tidak mencekik ya, maksudnya dia padat, pas tapi tidak terlalu kencang, itu akan menyebabkan nyerinya jauh lebih minimal, sehingga mobilisasi juga bisa sedini mungkin. Asal catatannya adalah sebenarnya penggunaan korset atau gurita kan kalau biasanya di iklan-iklan mereka itu penggunaan bisa sampai 8 jam. Kalau setelah SC ya memang mungkin 4 jam harus ganti atau diistirahatkan supaya luka operasinya juga tidak basah gitu loh, karena keringetan dan lain sebagainya. Pemilihan bahan tentunya juga harus diperhatikan. Jadi seringkali kalau pada pasien gemuk malahan kalau tidak pakai korset malahan luka operasinya kan tertutup oleh lemak yang dari atas perut, jadi malahan proses penyembuhannya jadi lebih lama. Jadi kalau pakai korset itu kan bisa lebih diangkat, jadi lebih enak. Hanya saja itu yang saya jelaskan, penggunaan korsetnya tidak boleh dipakai 24 jam nih hanya karena body goalnya segera begitu, enggak boleh begitu. Jadi mungkin kalau 4 jam ibu harus istirahat dulu 1 atau 2 jam, diganti guritanya. Jadi jangan yang keringatan-keringatan itu tetap dipakai. Sebenarnya itu lebih ke pengaruhnya ke mobilisasi sama penyembuhan luka operasi sih sebenarnya. Jadi memang harus dipakai, cuman dengan catatan. Oke, sekian. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu Lina? Sudah terjawab semua pertanyaan? Maaf, Ibu Halida. Ibu Halida ya Bu ya? Sudah terjawab Ibu? Ya, sudah ya. Saya anggap sudah ya Bu ya. Ini memasuki pertanyaan terakhir, pertanyaan keempat di sesi kedua. Dari Ibu Lina, saya bacakan Bu ya. Pertanyaan dari Ibu Lina. Dari Gambut. Melihat adanya berbagai persiapan kondisi pasien yang akan menjalani sesar,
metode ERAS tidak memungkinkan ibu hamil mengajukan keinginan untuk dioperasi dengan metode ini secara mendadak. Sehingga minggu keberapakah ibu hamil dapat konsultasi untuk metode ini kepada tim dokter agar dapat melakukan persiapan yang baik. Untuk riwayat Ibu Lina sendiri, pengalaman hamil 3 tahun yang lalu, jam 8 malam kontrol dokter dan jam 10 malam sudah di ruang operasi dikarenakan kondisi urgent. Dan pada kehamilan kedua ini saya pribadi belum ada niat, belum terkuat niatnya akan lahiran normal. Dan ini mencoba metode ini mengingat lamanya pulih dari sesar yang biasa itu lumayan lama. Semoga metode ini dapat mengurangi sakit. Terima kasih Bu Dokter. Ini bisa dijawab dengan 2 dokter ya. Silahkan Dokter Nasra terlebih dulu mungkin ya Dok ya. Pada dokter, silahkan. Ya, terima kasih Bu Lina. Pertanyaannya baik sekali. Jadi Ibu Lina sendiri kan anak pertama melahirkan dengan sesar ya Bu ya. Katanya emergensi. Ya, indikasinya mungkin darurat karena kata ibu datang langsung operasi. Jadi kembali lagi sesuai syarat-syaratnya untuk penggunaan metode ERAS ini sebaiknya unjukkan untuk emergensi ya Bu ya. Tentunya ada syarat-syaratnya juga. Jadi kalau misalnya ibu dengan riwayat operasi, kemudian sebelumnya ada komplikasi, misalnya contohnya tensi tinggi. Nah itu kita nggak bisa menggunakan metode ini Bu. Kemudian yang kedua, kalaupun misalnya riwayat SC kemarin, misalnya karena kelainan letak, kemungkinan penggunaan metode ERAS pada persalinan ibu berikutnya, misalnya harus sesar lagi, itu memungkinkan Bu. Tetapi tentunya dengan catatan, ibu harus melakukan konseling, kemudian pemeriksaan yang teratur, terutama pada saat kehamilannya. Jadi ada pemeriksaan antenatal. Kira-kira ibu memenuhi nggak untuk kita lakukan sesar dengan metode ERAS ini? Gitu ya ibu ya. Mungkin nanti ditambahkan lagi sama dokter Fatia. Terima kasih. Terima kasih Dokter Nasra atas penjelasannya. Bisa ditambahkan langsung dengan Dokter Fatia. Silakan Dok. Assalamualaikum Ibu. Saya sedikit menambahkan penjelasan dari Dokter Nasra ya. Jadi kapan sih sebenarnya kita bisa bilang ke dokter kandungannya kalau kita mau metode ERAS? Jadi sebenarnya saat kontrol kandungan mungkin di trimester kedua atau ketiga sudah bisa ancang-ancang lah, dok nanti semua ERAS gitu loh. Jadi nanti akan nanti diarahkan untuk brosur, terus juga nanti ibu untuk prenatal care-nya seperti apa, jadi optimalisasi HB itu seperti apa. Kadang-kala kan sebenarnya ibu hamil tuh makan aja, cuman kadang-kala dia makan tapi yang kandungan zat besinya kurang, makanya HB-nya rendah. Jadi memang idealnya di trimester kedua ketiga saat kontrol USG sama dokter kandungan sudah mulai, apalagi kalau memang kayak direncanakan SC ya, misalnya karena memang kelainan letak atau panggul sempit atau misalnya kadang ada beberapa dokter yang post SC sebelumnya 1 kali riwayat SC bisa sudah mulai tanya-tanya ke dokter kandungannya ERAS kapan. Kenapa sih kita tidak lakukan ERAS pada pasien sito atau emergensi? Ini Bu, sebenarnya kan kalau pasien sito itu kadangkala pasien yang sudah dia mencoba normal tapi gagal. Seringnya kan begitu. Jadi kadang yang kami temui pasien itu sudah kontraksinya sudah kontraksi terus, rasa nyeri persalinan yang luar biasa, sehingga dari kami pun tim anestesi untuk melakukan prosedur yang spesifik ya. Kalau ERAS karena kita pakai jarum yang lebih kecil tentu sangat halus, jadi kalau posisi pasien itu tidak
tidak maksimal, misalnya karena pasien kesakitan atau apa, kami akhirnya berpotensi untuk berkali-kali tusuk yang tentunya mungkin resiko untuk terjadinya nyeri pada tulang belakang pasti lebih ada atau lebih besar. Terus juga sebagaimana yang kami pahami dalam mekanisme nyeri itu, kalau pada pasien yang sito atau emergensi yang sudah merasakan nyeri hebat luar biasa, terus juga keputusasaan karena kok nggak lahir-lahir lah, apalah segala macam, itu tentu respon humoral dari tubuh itu terhadap rangsel nyeri itu besar, sehingga akhirnya setelah operasi tentu kebutuhan terhadap obat anti nyeri lebih besar daripada pasien yang elektif yang direncanakan operasi yang sebelumnya tidak ada pembukaan, mulus lah, tidak ada rasa sakit, tentu beda. Jadi saya selalu dapati pasien-pasien dengan cerita yang berbeda-beda. Oh, kok saya setelah operasi masih sakit walaupun dikasih obat ini. Kalau saya, oh saya enggak. Itu karena ya memang background yang dioperasi ini pasti beda-beda sebelumnya begitu loh. Karena kebanyakannya 70% pasien SC itu karena dia mentok udah nggak lolos normal. Jadi yang elektif atau terencana itu masih di 20-30% sebenarnya yang prepare dengan baik. Kadang-kala kan kita sudah terima rujukan, sudah kala 2 lama, udah buka lengkap kepala tidak turun. Nah itu sudah berat sudah rasa sakitnya karena kan sudah tertulis lah ya di dalam Al-Quran bahwa dilahirkan itu rasa nyeri yang setara berapa tulang dipatahkan. Nah ya jadi selalu dalam kita anestesi Dr. Bius ada yang dikenal sebagai memory of pain, kenangan akan nyeri. Dan itu tentu akan membedakan kebutuhan obat anti nyeri setelah selesai operasi pada tiap individu. Dan yang pasti tidak kalah pentingnya adalah sebenarnya respon nyeri itu sangat berpengaruh terhadap subjektif seseorang. Jadi ada yang memang anggap biasa-biasa saja, rasa nyeri yang ditoleransi, ada juga yang bilang itu sudah sakit sekali. Jadi makanya kita harus evaluasi baik-baik nih. Makanya selalu ada yang tanya, dok saya perlu obat ini. Tapi kalau kita kasihkan obat yang tidak sesuai dengan kadar nyeri pasien itu, justru side effect atau efek samping yang muncul. Jadi bukan goal itu yang kita harapkan. Makanya penilaian nyeri itu memang masih gampang-gampang susah. Makanya sebenarnya kita ERAS ini kita pastikan pada pasien yang sudah diedukasi sebelumnya, pasien yang sudah mantap, yang mau kerjasama untuk mobilisasi dini, yang tidak cemasan, tidak khawatir. Pokoknya pasien-pasien yang sudah terisi lah pengetahuannya mengenai apa sih yang akan dilakukan nanti di ERAS ini begitu loh. Bukan sekedar dok saya mau ERAS karena saya mau cepat jalan, padahal dia harus tahu dulu bahwa dalam mobilisasi itu pun tetap ada rasa sakit tapi kita minimalkan sekali. Ya, kiranya penjelasan saya bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan dijawabnya pertanyaan terakhir dengan Dr. Fathia, maka berakhirlah rangkaian diskusi kita sesi yang kedua. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang masih belum bisa dijawab dan belum terjawab, nanti bisa langsung konsultasi ke nomor PIC RSCA Anissa. Nomornya ada tertera di link bio Instagram. Nanti juga bisa langsung datang ke praktik Dr. Nasrawati Rashid itu dari Senin sampai Sabtu. Untuk jadwal update-nya bisa dilihat postingan Instagram RSCA Anissa. Langsung saja datang, bisa daftar.
terlebih dahulu untuk pertanyaan-pertanyaan yang terakhir-terakhir ini masih berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh Dr. Nasra ataupun Dr. Fatia. Oke, untuk diskusi kita kali ini saya tutup. Terima kasih untuk penjelasannya Dr. Nasrawati dan Dr. Fatia. Alhamdulillah kita sudah melakukan rangkaian kegiatan diskusi pada hari ini dan kita sangat banyak mendapatkan materi-materi yang luar biasa dari dua orang narasumber tentang melahirkan sesar dengan pemulihan secepat melahirkan normal, yaitu dengan menggunakan teknik operasi sesar dengan metode ERAS. Sudah banyak dijelaskan, mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan oleh para expert kita pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kita, Dr. Nasrawati Rashid dan Dr. Fatia Febriasi, sudah menyempatkan waktunya, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada partisipan yang sudah berpartisipasi dan memberikan pertanyaan yang luar biasa pada hari ini. Terima kasih, semoga hari ini kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Tuhan kita. Amin, amin ya robbal alamin. Saya selaku moderator mohon maaf, dan jika ada perkataan yang salah atau ada beberapa yang masih belum terjawab, mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masing-masing peserta bisa dinyalakan kameranya, kita bikin dokumentasi kegiatan hari ini dulu ya. Bisa dinyalakan? Iya, nyalakan ibu-ibu, bapak-bapak, partisipan pada pagi hari ini. Kita capture foto bersama dulu. Ya, bisa smile, senyum. Semangat, masih pagi. Ya, kita foto bersama ya Bu ya, Pak. Ya, satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Ya, sudah. Terima kasih. Akhirul kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masing-masing partisipan sudah boleh meninggalkan webinar kali ini. Silahkan live masing-masing. Terima kasih dan salam semangat siang hari ini.